Selama ini kita mendengar suara-suara sumbang dari kubu geng Panci ini bahwa katanya Pak Jokowi takut datang ke pengadilan. Katanya Pak Jokowi tidak mungkin berani menunjukkan ijazah aslinya, sekalipun di depan pengadilan. Saya juga sudah mengatakan berkali-kali di video-video saya sebelumnya bahwa secara hukum, ijazah merupakan dokumen pribadi yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak boleh ditunjukkan ke sembarang orang yang tidak punya kepentingan. Dan Pak Jokowi taat kepada undang-undang. Beliau nggak mau juga dokumen pribadinya nanti dijadikan bahan untuk melakukan kebohongan atau dijadikan dokumen untuk kepentingan orang yang tidak berkepentingan, orang jahat yang ingin memanfaatkan dokumen Pak Jokowi gitu. Nah, ini alasan kenapa Bapak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya ke muka publik, karena publik bukanlah lembaga atau pihak yang berkepentingan terhadap ijazah Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya ke 150 juta orang ditunjukin satu-satu, oh gila namanya itu, ya. Itu namanya permintaan orang gila. Kalau Pak Jokowi disuruh menunjukkan ke tiap-tiap orang 150 juta itu, satu persatu. Siap. Jago terkait agenda ketemu Pak Jokowi. Iya, pagi ini kami bersilaturahmi tentunya dengan Pak Jokowi, sekaligus kita memberikan sedikit update lah ya dengan perkembangan kasus yang ada di Polda Metro Jaya. Karena kami yakini perkara ini akan segera disidangkan juga, jadi kami tadi cukup diskusi juga tindak lanjutnya seperti apa, prosesnya nanti berapa lama dan sebagainya. Tapi di luar itu juga kami diskusi banyak tentang ya hal-hal pribadi, mengenai ekonomi juga, mengenai isu-isu nasional. Ya kami banyak dapat masukan juga dan ya, Pak Jokowi juga banyak memberikan pandangan-pandangan lah. Jadi lebih banyak sharing-sharing. Sudah ada kepastian kapan akan disidangkan? Kami belum dapat informasi mengenai itu, tapi yang jelas tadi juga kami konfirmasi lagi, walaupun kami sudah tahu sebenarnya ini, tapi kami konfirmasi lagi ke Pak Jokowi, Pak, nanti kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa, dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan ditunjukkan, itu tidak benar. Dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Dari SD sampai Semua dari SD, walaupun yang dipersoalkan yang UGM mungkin, tapi yang sebelum-sebelumnya Pak Jokowi juga berkenan untuk menunjukkan. Makanya untuk mempermudah menunjukkan ijazah Pak Jokowi akan hadir di pengadilan SD, SMP, SMA, sampai ijazah sarjana S1. Supaya motone si Roy Panci itu mendelik keluar. Ya, supaya copot sekalian menggelinding nanti di depan sidang. Untuk itu kita dengarkan penjelasan dari pengacara Bapak Jokowi yang baru saja menghadap Bapak Jokowi untuk berbicara perihal masalah polemik ijazah ini. saat sidang apa? Yang nanti di kasus Polda Metro Jaya. Itu maksudnya mungkin apakah pada saat pemeriksaan pokok perkara atau seperti apa? Itu nanti tentunya kami serahkan kepada majelis tata cara bersidangnya. Tapi biasanya pas pemeriksaan Pak Jokowi itu akan dimintakan biasanya. Rencana persidangannya kapan Mas? Kami masih menunggu jadwalnya. Tentunya itu kewenangan ada di kejaksaan dan juga ketika itu sudah masuk ke pengadilan, nanti akan ada teknis penentuan jadwal sidang dan sebagainya. Tapi biasanya keyakinan kami sih, karena berkas sudah lengkap, seharusnya tidak lama lagi ya. Harapannya mungkin dalam 1-2 bulan ini mudah-mudahan. Dari keterangan pengacara Pak Jokowi ini kita bisa berkesimpulan bahwa memang persidangan ijazah ini akan segera dilaksanakan. Sebagaimana kemarin saya mendapatkan informasi juga ketika tim advokat Gibran dilakukan BAP 7 jam ya. Jadi dari pihak kepolisian juga sudah menjelaskan bahwa sudah pasti kasus ijazah Pak Jokowi ini akan masuk ke persidangan sebentar lagi karena berkas-berkas semuanya sudah ada di petinggi-petinggi negara ya, termasuk sudah ada di kejaksaan. Tinggal ketok palu, kemudian diputuskan untuk P21, masuklah ke persidangan dan pihak Roy Panci tidak bisa lagi koar-koar. Makanya teman-teman, saya juga dapat informasi ya, bahwa selama ini yang mengulur-ngulur supaya kasus ini tidak ke persidangan yaitu dari pihak Roy Panci sendiri, terutama dari pengacara-pengacara mereka.
Mereka kan punya banyak pengacara tuh. Pengacara-pengacaranya hampir setiap hari datang ke Polda Metro Jaya agar menunda P21 ya. Karena mereka beralasan kami masih punya berkas. Kami masih punya bukti-bukti. Kami masih punya beberapa catatan yang belum sempat kami sampaikan ke Bapak polisi ini, sehingga belum bisa kasus ini di P21-kan. Kalau bisa ditunda dulu sampai kami melengkapi semua berkas-berkasnya. Bagi pengacara Bapak Jokowi ya tidak apa-apa. Semakin ditunda, semakin lengkap bukti-bukti yang dikumpulkan oleh pihak pengacara Pak Jokowi, begitu. Kalau lama atau tidak menurut saya agak subjektif. Karena begini, jumlah alat buktinya sangat banyak, saksinya banyak, barang buktinya banyak, dan kami yakin bahwa penyidik sudah melakukan upaya terbaiknya. Dan ternyata ada juga sekarang campur tangan kan dari kejaksaan, karena ntar akan dilimpahkan dan akan disidangkan kan oleh penuntut umum nanti jaksa. Jadi akan bolak-balik pemberkasan dan sebagainya. Kami rasa sih masih cukup wajar ya. Dan kami malah pede dengan ini agak sedikit lama, mungkin menurut beberapa orang berarti berkasnya nanti akan makin luar biasa mantapnya, sehingga di persidangan pembuktiannya tidak akan menjadi sangat sulit lah. Sebelumnya kan Dr. Tifa kan sebut kalau RJ itu adalah taktik Bapak untuk memecah belah kubu Roy Suryo ya. Terus dan upaya agar kasus ijazah tidak sampai ke pengadilan. Mungkin ada tanggapannya terkait statement itu dari Dr. Tifa sendiri? Ya, kembali bahwa RJ itu semua permohonannya dari tersangka. Tidak ada sama sekali dari Pak Jokowi yang menawarkan RJ dan sebagainya. Justru kami, tim internal kuasa hukum pun dari awal sudah mendapatkan masukan bahwa ini harus kita proses. Dan kami internal pun agak sedikit bergejolak waktu itu. Karena berkas sudah lengkap, alat buktinya kuat. Tapi ternyata ketika mereka main mendatangi kediaman Pak Jokowi dan meminta maaf, ternyata Pak Jokowi memaafkan dan berkenan untuk menyetujui permohonan mereka untuk dilakukan RJ. Jadi memang kalau ada dikatakan itu strategi Pak Jokowi, percayalah sama sekali tidak terbayangkan oleh kami pun akan terjadi RJ. Ternyata tapi Pak Jokowi berbesar hati untuk memberikan itu. Pak Jokowi masih membuka RJ nggak untuk kedua? Kembali lagi, yang sebelumnya pun kami rasa tidak ya. Tapi ternyata datang minta maaf, ternyata iya. Jadi ya mungkin kami jadi tidak bisa berbicara nih sekarang. Kira-kira seperti apa? Ya kita lihat lah. Taktik yang disebutkan oleh Dr. Tifa ini memang adalah taktik pemutarbalikan fakta menurut saya. Yang minta RJ itu si Rismon sudah mengatakan bahwa dia tidak ada yang memaksa. Egy juga melalui Ibu Helidanya juga mengatakan bahwa tidak ada yang memaksa untuk meminta RJ. Kok bisa tiba-tiba si Tifa ngomong begitu? Artinya apa? Mereka panik. Mereka panik dan ingin membuat cerita bohong bahwa seolah-olah RJ yang diminta oleh Egy Sujana dan Rismon itu adalah permintaan dari Pak Jokowi gitu. Brengsek kan saya bilang, ini dokter brengsek, tukang fitnah. Dia kalau bilang kan ini perjuangan, ini untuk kemaslahatan, ini untuk negara. Tai kucing spiritualitil. Gak usah dipercaya ya omongan spiritualitil lah. Ya, sampai detik ini saja dia tidak bisa mengklarifikasi hubungan uhu-uhu dia dengan RH. Ya sekarang dia menuntut ijazah palsunya Rismon. Kenapa begitu? Karena dia sakit hati. Si Rismon keluar dari gerombolan dia itu. Dia kehilangan satu ahli. Roy Suryo dan Tifa kan mau minta berhenti kasus ini, seperti apa? Kalau minta berhenti kan bukan kami ya. Minta berhenti tentunya salah satu bisa mengajukan RJ, kalau ke penyidik itu pun belum tentu disetujui. Tapi tentunya semua tindakan mereka itu kan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan kami sudah berkali-kali dulu meminta untuk dilakukan klarifikasi, tolong ditarik omongannya karena hal yang disampaikan mengenai fitnah ijazah Pak Jokowi tidak benar, ternyata tidak juga. Bahwa tidak bisa seenaknya minta SP3 gitu. Jadi kami yakini satu-satunya jalan yang harus ditempuh memang harus jalur hukum, apalagi Indonesia negara hukum. Daripada kita berdebat terus di media, di TV dan sebagainya, yang menjadi korban itu siapa? Masyarakat, Mas. Kalau ada informasi yang tidak benar. Jadi Pak Jokowi ingin sekali masyarakat tidak lagi menjadi korban menerima informasi yang tidak benar. Okay. Karena kasus ini sudah lama dan pihak kepolisian juga sudah gemes itu sama Roy Panci itu. Jadi jangan dikira pihak kepolisian itu suka sama mereka gitu. Udah gedek ngeliat mukanya tiap hari datang ke Polda Metro Jaya. Ya, ini bukan saya rekayasa, bener. Mereka tuh udah empet ngelihat Roy Panci, gerombolan emak-emak, pengacara-pengacara yang tiap hari mondar-mandir ke Polda Metro itu. Ada aja yang mereka kerjakan gitu. Udah muak mereka tuh, sama kayak kita ya.
Jadi memang pihak kepolisian juga ingin bahwa kasus ini segera dilakukan P21 dan disidangkan gitu. Kalau mereka meminta untuk SP3, waduh, nggak bakal deh. Dan prosedurnya itu nggak semudah mereka berkata, SP3 ini minta dihentikan terus langsung berhenti gitu. Loh emang mereka siapa? Oke lah, mereka punya backup di kepolisian. Kita tidak bisa menyangkal itu. Backup mereka ada di kepolisian. Tapi yang mendukung kasus ini untuk P21 juga banyak.